Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu ari pasal anu kahiji fi bayani huquqiz zaujati dina mertelakeun pirang-pirang hakna bojo al-wajibati anu wajib ala zauji kacaroge. Qala parantos ngadawu saha Allah Ta'ala fi suratin nisa'i dina surat an-nisa wa ashiruhunna jeung kudu nyampuran atanapi ngarejengan maraneh jauz bil ma'rufi kalawan sae ay bil adli tegesna adil fil mabiti dina mondokan meutingan wan nafaqati sareng dina nafakah wabil ijmali jeung kalawan ngaluskeun fil qauli dina cariosan. Wa qala sareng tos ngadawu Allah Ta'ala fi suratil baqarati dina surat al-baqarah walahunna jeung eta tetep ka pirang-pirang jauzah ala azwaji wajib ka pirang-pirang caroge misul ladzi saperti anu lahum ka pirang-pirang caroge alaihinna wajib ka pirang-pirang istri minal hukuki tina pirang-pirang hak fil wujubi dina pirang-pirang kewajiban wal istiqoqi jeung dina pirang-pirang hak al mutalabati anu disuprih anu dipenta alaihinna kaita istri la fil jinsi lain dina jinisna jawaz bil ma'rufi kalawan kaalusan ay bima tegesna kalawan perkara yustahsanu anu dibilang-bilang alus syar'an mungguh syara min husnil usrati tina alusna nyampuran watar kidorori jeung tinggal kamadaratan minhum ti pirang-pirang pameget wa minhunna jeung ti pirang-pirang istri. Qala parantos nyarios saha Ibnu Abbas radhiyallahu muga ngaridwan Allah anhuma ka itu Ibnu Abbas makna dzalika kana makna ieu ayat inni sa'nyana kaula ahabbu mikaresep kaula an atazayyana kana ngagindingan kaula limroati ka istri kaula kama seperti perkara tuhibbu mikaresepna istri kaula antatazayyana kana ngagindingan istri li kaula kana ngagindingan istri li ka kaula lihadihil ayati karena ieu ayat walir rijali jeung eta tetep pikeun lalaki alaihinna ka pirang-pirang istri darajatun ieu pirang-pirang darajat ae fadilatun tegasna pirang-pirang fadilah kaunggulan fil haqqi dina hakna min wujubi taatihinna tina wajib taatna pirang-pirang istri lahum ka pameget kacaroge lima karena perkara dafa'uhu anu tos masrahkeun pameget kaeta alaihinna kabeh dafa'uhu anu tos masrahkeun pameget kaeta perkara ilaihinna ka pirang-pirang istri minal mahri tina napakah
minal mahri tina mas kawin walin sifaqihim jeung kagenangan nafakahan fi masolihinna dina kamaslahatan pirang-pirang istri. Dina pasal ieu pasal anu kahiji ngajelaskeun hak-hakna istri anu wajib kanggo pameget. Qala Allahu ta'ala fi suratin Nisa. Allah parantos ngadawuh dina surat An-Nisa nyaeta wa ashiruhunna bil ma'ruf. Surat ayat ieu teh surat An-Nisa ayat 19 maksudna teh supaya para suami mempergauli istri-istri dengan baik. Ai bil adli dengan adil. Yakni adil di sini adil dalam bermalam, adil dalam memberi nafkah, adil dalam memberikan pembicaraan yang bagus, adil dalam memberikan pembicaraan yang bagus. Ini ayat ini menerangkan untuk para suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Jadi syaratnya itu bil adli, harus adil. Adil dalam bermalam. Misalkan punya dua istri, istri pertama 3 malam, istri kedua 3 malam. Nah, itu baru adil dalam bermalam. Yang kedua, adil dalam memberi nafkah. Jadi kalau dalam bermalam bisa disamaratakan adilnya, tapi kalau dalam nafkah tidak bisa disamaratakan, kecuali keadaannya istri kedua dan istri ketiga itu sama. Tapi misalkan istri pertama mempunyai 3 anak, yang satu SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, sedangkan istri yang kedua punya anak baru 1, masih bayi. Nah, untuk dalam segi masa nafkah itu tidak bisa disamaratakan. Jadi harus adil. Adil di sini membedakan, memberikan nafkah yang beda antara istri pertama dan kedua. Apa sebabnya? Sebab istri yang pertama lebih banyak membutuhkan, sedangkan istri yang kedua belum banyak membutuhkan nafkah. Masa istri pertama punya anak 3 udah sekolah semua dikasihnya 100.000, terus istri yang kedua punya anak 1 masih bayi dikasihnya 100.000, kan tidak adil itu. Jadi adil dalam memberi nafkah itu harus bisa memenuhi kebutuhan istrinya yang lebih membutuhkan kepentingan anak istrinya. Mana yang harus diberi banyak, mana yang kurang dari mana yang harus diberi dengan sederhana. Jadi adil dalam memberi nafkah itu harus memenuhi kebutuhan istrinya masing-masing. Yang ketiga, adil dalam berbicara. Istri pertama udah punya anak 3, mungkin kesibukannya itu lebih padat mengurusi anak-anak, belum mengurusi suaminya. Jadi mungkin agak ada lelah itu. Jadi cara merawat atau meladeni suami itu enggak sesekil masih anak 1, masih belum punya anak. Jadi suami itu harus mengerti bagaimana caranya menyikapi istri itu. Jadi dengan cara berbicara yang baik kepada istri, walaupun
istri yang pertama udah agak tua, atau istri yang mentang-mentang istri yang keduanya itu masih muda, jadi cara berbicara itu beda. Tapi dalam segi berbicara itu tidak boleh dibedakan, harus baik kepada istri pertama ataupun kepada istri yang kedua, harus sama baiknya berbicara agar istri-istri yang mendengar itu merasa nyaman di bawah naungan suaminya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 kalau nggak salah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri-istrinya. Jadi alhasil, pertimbangan hak suami dan istri itu ukurannya dengan penilaian yang baik di masyarakat dan dipandang baik menurut syara, yaitu dengan cara min husnil usrati. Bagus cara mempergauli, wa tarkid darari, bergaul dengan baik, bergaul dengan baik dan tidak membuat bahaya dari pihak suami dan istri. Pergaulilah istri dengan baik. Mau bagaimana cara cara manapun, asal dengan jalan baik, tidak membahayakan antara suami istri, maka pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak membahayakan antara suami dan istrinya. Sebagaimana Ibnu Abbas memberikan pengertian, ini ahabbu an atazayyana limroati, sesungguhnya aku mencintai istri, saya senang berhias untuk istri. Ini sa'nyana kaula ahabbu, senang an atazayyana, gigintingan atau berhias limroati istri, saya senang berhias untuk istri. Kama tuhibbu antatazayyana li, sebagaimana istri senang berhias untuk saya. Jadi Ibnu Abbas memberikan pengertian bahwa saya senang berhias untuk istri sebagaimana istri senang berhias untuk saya. Jadi untuk para sahabat-sahabat Fatayat, berhiaslah untuk suami, dan suami juga harus bisa berhias untuk istri-istrinya. Lihadil ayati, karena ayat ini. Untuk para suami yang menginginkan istrinya baik, ajarin. Yang menginginkan istrinya cantik, modalin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Karena baik dan buruknya yang jadi istri itu tergantung perlakuan suaminya. Setuju para sahabat Fatayat? Setuju tidak? Mudah-mudahan setuju ya. Jadi pertimbangan hak Ibnu Abbas suka berhias. Ibnu Abbas memberikan pengertian, saya senang berhias untuk istri sebagaimana istri senang berhias untuk saya. Ayat selanjutnya, walirijali alaihinna darajah, suami mempunyai kedudukan menguasai istrinya, yaitu walirijali alaihinna darajah, suami mempunyai kedudukan menguasai istri. Maksudnya
ay fadilatun fil haqqi mi wujubi ta'atihinna lahum. Maksudnya adalah kelebihan dalam hak wajibnya istri, kelebihan dalam hak wajib taatnya istri, wajibnya taat istri kepada para suami. Maksudnya di situ. Jadi suami mempunyai kedudukan menguasai istri itu maksudnya adalah kelebihan dalam hak wajibnya istri taat kepada para suami. Ay fadilatun fil haqqi mi wujubi ta'atihinna lahum. Karena apa? Karena lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wal infaqihim fi masalihinna. Karena para suami sudah memberikan mas kawin yang diberikan para suami kepada para istri dan kemaslahatan untuk istri-istrinya. Mudah-mudahan para sahabat Fatayat dengan adanya kajian kitab Ukudul Jan ini bisa meningkatkan ketakwaan, kualitas dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi sakinah mawadah rahmah, dapat menjadikan suami istri yang mencintai di kala dekat, yang menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menyempurnakan dalam peribadatan. Rupanya penjelasan dari pasal 1 tentang penjelasan kewajiban istri, penjelasan hak-hak istri yang wajib untuk para suami, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin banyak kesalahannya dalam segi membaca atau tarkibannya mungkin banyak kesalahan karena saya masih kurang dalam ilmu pengetahuan, apalagi pengetahuan ilmu nahwu sharafnya kurang banget. Mohon maaf dan mohon kalau ada kesalahan mohon dijelaskan, mohon dijelaskan mana yang salah saya, mohon dibenarkan gitu, mohon dibenarkan. Saya menunggu kritikan dari para senior semuanya sahabat Fatayat. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.